orang yang dijadikan imam itu tidak sembarangan, ya, tidak boleh sembarangan, tidak boleh serampangan. Orang-orang yang memiliki kriteria khusus yang dijadikan imam itu apa kriteria imam? Yang pertama, hendaknya imam itu disukai oleh jamaahnya. Kalau imam itu udah suka baik, orang pada datang ke masjid. Imam itu harus hendaknya disukai oleh jamaah. Kadang-kadang ada beberapa kawan biasanya sholat di masjid, misalkan kenapa sholat nggak suka dengan Pak Imam, kan kurang elok ya kalau pindah masjid gara-gara nggak suka dengan Pak Imam. Ya makanya di dalam hadis dikatakan la yaqbalu sholata man taqaddama qauman wa hum lahu karihun. Allah tidak akan menerima salat seseorang yang menjadi imam atas kaumnya sementara makmumnya tidak menyukainya. Maka imam itu harus disukai oleh jamaah. Ini yang pertama. Kemudian kriteria imam berikutnya, yang dijadikan imam itu diprioritaskan orang. Di dalam hadis sahih dikatakan yaqumul qauma aqrabuhum li kitabillah. Orang yang diprioritaskan menjadi imam itu aqrabuhum li kitabillah, orang yang paling memahami tentang kitab Allah, tentang Al-Quran, bacaannya paling fasih, pemahamannya juga, terutama al-fuqahu, orang yang paling memahami terutama fikihnya, fikih sholatnya bagus, bacaannya bagus, hafalannya bagus. Itulah yang layak didahulukan, diprioritaskan untuk menjadi imam. Ya, alhamdulillah imam kita di sini ya, hafid, bacaannya juga bagus, fasih, memang layak diprioritaskan untuk berdiri di depan. Ketika ada dua imam yang sama, kualitasnya bagus, sama-sama fasih, maka fa'inkan fil qiraati sama, ketika bacaannya sama-sama bagus, sama-sama fasih, maka jadilah kelebihan yang lainnya. Fa'alamuhum bisunnah, orang yang paham tentang hadis dari Rasulullah. Ketika juga sama-sama nih, kayaknya bisa seimbang dia, pemahaman hadisnya sama-sama bagus, bacaannya sama-sama fasih, maka berikutnya fa'adamuhum sinna, dahulukan senior Pak. Jadi senior kita dahulukan. Jadi kalau ada sama-sama nih bagus bacaannya, pemahaman agamanya juga sama-sama bagus, ketika dua orang berkumpul, maka siapa yang layak didahulukan? Maka senior dulu didahulukan, yang lebih tua didahulukan, ya. Ini jadi kriteria imam yang kedua adalah samping dia disukai oleh jamaahnya, maka dia orang yang paling fasih, paling bagus bacaan Al-Quran, paling banyak hafalannya. Kemudian kriteria imam yang ketiga ini yang tak kalah pentingnya, dan juga ini yang sering masalah di beberapa masjid. Maka kriteria imam berikutnya adalah seorang imam hendaknya memahami kondisi jamaahnya, dia pengertian terhadap jamaahnya. Sebagaimana Rasulullah SAW tegaskan, idza amma ahadakum nas, ketika kalian menjadi imam atas masyarakat, maka falyukhaffif, ringankan, entengkan, jangan panjang-panjang. Banyak sekarang ini ya, tren di masjid-masjid kan biasanya imam-imam muda hafal Quran, tetapi kadang-kadang ya tidak memperdayakan kondisi jamaah. Mentang-mentang hafal Al-Quran, baca ayat, suka-suka. Dulu di zaman Khalifah Al-Tawakil Allah pernah kejadian ada seorang imam ditempelin oleh jamaahnya, ditempelin itu. Maka akhirnya sejemaah ini karena ini apa nih, udah pelanggaran ini dan dia laporkan kepada sang khalifah, kepada Amirul Mukminin. Lalu dipanggil, diinterogasi oleh Amirul Mukminin Al-Tawakil Allah. Ditanya, kenapa Anda berani memukul seorang imam? Kemudian dia menjawab, ya Amirul Mukminin, tadi ketika saya sholat subuh, saya pernah pergi ke masjid, sholat berjamaah. Saya berada di belakang imam. Dia sholat, membaca ayatnya bagus, membaca Fatihah. Setelah membaca Fatihah, ternyata dia membaca surat Al-Baqarah. Saya menduga dia hanya membaca beberapa ayat saja. Ternyata dibaca satu surat penuh. Satu surat kira-kira berapa lama? Al-Baqarah itu kan 2 juz lebihnya membaca surat. Akhirnya dia membaca surat Al-Baqarah
Setelah selesai rakaat ruku, i'tidal kemudian sujud, lalu berdiri sholat yang kedua. Ketika dia membaca surat Al-Fatihah selesai, saya menduga, mari Amirul Mukminin, saya menduga dia akan membaca surat yang pendek-pendek. Kenapa? Tadi sudah kepanjangan. Saya menduga paling-paling tripul, ya, ya. Ternyata begitu selesai wal-dhalin amin, dia bilang membaca surat Al-Imran. Al-Imran kan berapa? Sampai 7 ya, aku cek jadi sholat doang, cek kalau begitu sholat selesai karena saking panjangnya matahari itu nyaris nampak terbit. Ya, begitu selesai dengan enak dan tanpa wajah berdosa, yang ada Pak Imam Jamaah, bapak-bapak ibu, mohon maaf, saya tadi lupa belum punya wudu katanya, silakan sholat diulang kembali. Makanya aku langsung di tempat itu. Makanya sama rumah itu setuju, keterlaluan ya. Udah sholatnya kepanjangan, ya udah dia lupa wudu kan syarat itu kan sholatnya tidak sah. Lalu ngomong dengan entengnya, mohon maaf, silakan sholat pulang lagi semuanya. Saya tadi lupa belum wudu gitu ya. Nah ini makanya kata Nabi, tidak amma ahadakum nas falyakhaffif. Ketika kalian menjadi imam, ringankan entengkan, jangan panjang-panjang. Kenapa? Jamaah itu macam-macam. Fa inna fihi ad-dha'if, as-shaghir wal kabir wa darajat. Jamaah itu ada anak kecil, ada orang lemah, ada orang sepuh. Ketika usia sudah lanjut, berdiri lama asal muda tegangkan, ya maka kata Nabi, ringankan entengkan, karena jamaah itu macam-macam. Ada orang sakit, ada orang yang sudah sepuh, ada anak-anak, bahkan itu sakit untuk pengertian. Wadal hajat juga ada orang yang banyak kepentingan. Mungkin kalau subuh-subuh dia berusaha mau pergi ke pasar, luar biasa sampai perhatian Rasulullah itu mengingatkan imam. Ketika kalian jadi imam, ingat jemaah itu, jangan panjang-panjang. Ada anak kecil, ada orang yang sakit, ada yang sepuh, bahkan ada orang yang banyak kepentingan, ada keperluan. Yang kita sholat nas, ya maka wa idza sholat ahadukum li nafsi, tetapi ketika kalian sholat sendirian, falyutil masya'a. Kalau sholat sendirian silahkan sepanjang apapun. Kalau sholat sendirian bengkak sekalipun, kalau sholat sendirian tak masalah, ya. Maka itulah yang dari imam disukai oleh jamaahnya. Dia orang yang paling pasti bacaannya, paling banyak hafalannya, dan juga pengertian terhadap jamaahnya. Kalau imam ini sudah memenuhi kriteria seperti layak dijadikan imam. Ketika sudah dijadikan imam, wala yaqumanna rajulun fi sultani, tidak boleh seseorang menyerobot imam di wilayah imam orang lain. Tiba-tiba misalkan saya datang pakai sorban, tiba-tiba orang mendekat itu namanya suul adab. Kenapa? Jadi wilayahnya imam setempat yang sudah kecuali illa biizni, kecuali diizinkan. Maka kadang-kadang imam sudah ada imam rawatib di sini. Mungkin imam juga manusia yang imam mungkin suatu saat yang telat wudu sudah komat utang-utang itu mana ada. Ini kan suul adab. Kecuali kalau misalkan sudah diizinkan, ya kita tunggu aja sebentar. Dan itu haknya dia, gitu kan? Dan walaya umat rajul tidak boleh seseorang menyerobot imam di wilayah yang sudah menjadi wilayahnya imam yang lain, ya.